bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Gelandang sayap, yang sering merepotkan barisan belakang lawan. Dan kehadirannya kerap kali mengancam pertahanan lawan. Namanya begitu merauke, tak kalah berlari, tak kenal lelah pada ajang AFF 2010. Hingga dirinya digadang-gadang akan menjadi salah satu talenta terbaik tanah air. Semua itu seolah sirna dalam sekejap, sosoknya kini nyaris tak terdengar lagi. Aku yakin beberapa dari kalian pasti penasaran bagaimana kabar terbaru dari pemain satu ini. Nah, pada segmen kali ini yuk kita bahas transformasi dari Octomaniani. Simak tayangan berikut ini. Semenjak kecil dirinya sudah bercita-cita ingin menjadi seorang pesepak bola. Lahir dengan nama lengkap Octavianus Maniani. Bisa kita katakan jika masa kanak-kanak yang dilaluinya kurang beruntung dan hidup serba kekurangan. Ia hampir saja tak menjajaki karir sepak bola dan mungkin dari kalian tak pernah mendengar nama seorang Octomaniani. Lantaran kondisinya itu, sebab menurut sang kakak dirinya lebih sering mengais rezeki, demi membantu keuangan keluarganya. Dengan menjadi kuli pengangkut ikan. Pesepak bola, kelahiran Jayapura pada 27 Oktober 1990 ini, memang sudah menyukai sepak bola lantaran dirinya kerap memainkan olahraga itu, bersama teman sejawatnya di sekitar tempat ia tinggal. Tak ada yang menyangka jika anak dengan postur tubuh, yang tak terlalu tinggi yang hanya menghabiskan waktunya sebagai buruh ini, akan menembus pot PON Papua yang kemudian menjadi cikal bakal baginya. Menjajal profesi sebagai seorang pesepak bola profesional. Meski memiliki postur tubuh yang pendek, namun soal menyusur sisi pertahanan lawan Octomaniani, tak kalah dengan beberapa pemain dengan postur badan yang tinggi. Kepiawaian itu moneter lihat ketika dirinya dipercaya masuk ke dalam starting line up PON Papua. Tidak bisa dipungkiri juga sih kelincahannya dalam melakukan dribbling. Melewati para pemain lawan patut untuk kita acungi jempol. Kalian kemudian mengantarkannya, mendapat sodoran kontrak profesional dari PSMS Medan yang kala itu usianya masih 17 tahun. Meski hanya semusim merumput bersama Ayam Kinantan, akan tetapi Octomaniani mampu menunjukkan kapasitas yang ia miliki sebagai seorang winger. Permainan apiknya itu terlihat kalau Octoming pas di ajang Piala Indonesia, musim 2008 hingga 2009. Postur kecil yang dimilikinya bukanlah sebuah masalah bagi seorang Octomaniani. Ia justru manfaat kekurangan yang ia miliki menjadi sebuah kelebihan. Kecepatannya dalam berlari adalah senjata utama yang ampuh ketika dirinya hendak menembus lini belakang lawan. Solata pernah takut dengan lawan yang lebih besar darinya. Bahwa semangat kalian harus kayak Octo ya guys. Selepas satu musim demi langit dengan PSMS Medan, Octomaniani lalu bergabung dengan Persidafon Davonsoro di pertengahan 2009. Hanya 6 bulan dirinya kembali mencoba peruntungan baru bersama Persitara Jakarta Utara. Pada awal tahun 2010.
Bersama Laskar Sipitung, Oktomaniani mampu menunjukkan kelasnya. Pesepak bola Roma Senyum itu bermain 13 kali dan mencetak 2 gol. Skill yang dimilikinya kian terasa, yang kemudian mengantarkan dirinya masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Sekaligus untuk kali pertamanya pemain yang kini berusia 32 tahun. Yuk berseragam merah putih dengan lambang Garuda di dada. Oktomania ini memulai debutnya di Piala AFF 2010. Akan tetapi ia gagal membawa timnas Indonesia meraih gelar itu untuk pertama kalinya. Lantaran skuad asuhan Alfred Riedel harus tunduk dari keperkasaan Malaysia di babak final. Penampilan gemilang Okto di Piala AFF 2010 sendiri membuat para pecinta sepak bola tanah air terkesan. Dia pun sempat masuk ke daftar 10 pemain potensial Asia yang layak bermain di Eropa. Meski gagal di ajang bergengsi negara ASEAN itu, akan tetapi penampilan mengesankan yang berhasil ditunjukkannya membuat pemain asal Papua ini membuat juru taktik timnas Indonesia U23 Rahmat Darmawan jatuh hati. Okto dipanggil kembali untuk tampil di SEA Games 2011. Sayangnya timnas Indonesia U23 gagal meraih medali emas, setelah kembali di Harimau Malaya. Kode partai final lewat babak adu penalti. Sejak itu karir Okto mengalami penurunan. Dia beberapa kali membuat ulah dengan tindakan-tindakan tidak disiplin, salah satunya yakni gemar mengonsumsi minuman alkohol. Yang dimana sudah menjadi pantangan bagi seorang ahli. Saat membela Borneo FC di musim 2015, Okto sempat bermain sinetron. Karena kesibukannya tersebut, tim kebanggaan kota Samarinda segera memutuskan kontrak dengannya. Tak sampai di situ saja, dia kembali berulah saat membela Persewar Waropen. Ia tampil di Liga 2 pada musim 2019. Okto mendapat hukuman larangan bermain selama 6 bulan dari Komite Disiplin PSSI. Lantaran ia dengan sengaja hendak mencederai wasit dengan gagang bendera saat laga Persewar melawan Mitra Kukar. Nah, setelah masa skorsing selesai, Persiba Balikpapan cumankan tanda tangan Oktomaniani. Tapi belum sempat kembali merumput, liga kita kembali berhenti, lantaran meningginya kasus ke Vietnam tindih tanah air. Sembari menunggu hingga kembali bergulir, ia sempat mengalami ketidakjelasan nasib di perantauan. Hingga ia pun memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Papua. Beberapa media mengabarkan jika di Papua Okto lebih banyak melakukan aktivitas di pantai. Winger lincah itu pun sempat membagikan potret dirinya mencari ikan bersama nelayan, seraya mengenang masa kecilnya dahulu. Okto juga mengisi hari-harinya selama masa pandemi dengan ikut bergabung dengan Partai Gelora Indonesia. Begini nih kalau kompetisi tidak jalan, pasti para pemainnya notabene-nya mencari makan lewat sepak bola. Terpaksa harus putar otak demi menghidupi dirinya dan keluarga. Hafifah dipungkiri bahwa sosok Oktavianus Maniani yang baik. Sebab ketika berada di ruang ganti ia selalu punya cara untuk mencairkan suasana dengan cerita M-Ops Papua. Kini dirinya mencoba untuk kembali lagi menemukan sentuhannya seperti 12 tahun lalu. Hal itu tak lepas dari dukungan sang istri Maria Magdalena Warungboy, yang telah memberinya 2 anak yakni Banak Minelia Maniani dan Karen Fistin Maniani. Guys, itulah tadi transformasi Oktomaniani, talenta berbakat asal bumi Cenderawasih, yang digadang-gadang akan menjadi seorang superstar. Namun gaya hidup serta masalah pembekuan PSSI oleh FIFA menjadi faktor utama mengapa ia bisa mengalami nasibnya seperti sekarang. Hal ini bisa menjadi sebuah catatan penting bagi induk sepak bola kita terkait dengan nasib para pemain.